Roh Kudus mampukan kami. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hai Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Lord Jesus, we love You. We give thanks to You, kami bersyukur. Kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Engkau agung, Engkau mulia, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau yang terbaik. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Oh, Serakapatarashi, oh, haleluya. Oh, Rekavandala
kasih, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Yesus, lamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nah kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik bagi kami, Engkau teramat baik. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, menangan terjadi di sini. Percaya Bapak Ibu, kita akan mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu yang hadir di live streaming ini, kita akan bangkit menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kita dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu hampiri kata kasih, hanya kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
Ku yakin Kau nyata di sini, terjadi di sini ada kemenangan. Haleluya. Oke, mari kita berdoa ya. Tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau menjamah setiap pribadi yang ada di live streaming ini. Kuasa Tuhan menjamah Engkau dimanapun Engkau berada. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami yang ada di live streaming ini. Segala kuasa-kuasa yang hendak menghalangi pemberitaan firman Tuhan, yang hendak mencuri kebenaran firman-Mu, benih-benih firman-Mu dari hati kami saat ini, kami hancurkan, kami patahkan demi nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus, Engkau juga yang beracara, Engkau yang berkuasa di setiap hati kami dalam pelayanan ini. Dan bahkan Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada Kak Vivi, ada Ibu Nani, Indrawati, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus mengasihimu. Ada Kakak Maidalena, ada Ibu Esther, ada Kakak Estina, ada Ibu Eli, ya, dan semuanya. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ya, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu boleh bantu tap layar, boleh bantu share sehingga kebenaran firman ini bisa didengar oleh banyak orang. Shalom juga ada Ibu Elizabeth Setiawan, ya. Ada Kakak Alida Kilau, selamat pagi. Shalom semuanya. Oke. Ya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah merasakan jamahan Tuhan. Ada jamahan Tuhan tadi waktu kita memuji-muji Tuhan, ya. Waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan. Shalom Kakak Meliana, Ibu Linda, dan semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, kemarin kita sudah membahas bahwa ada transaksi-transaksi yang secara tidak sadar sudah dilakukan, mungkin oleh kita, mungkin oleh kakek nenek kita, ya mungkin oleh papa mama kita, atau generasi-generasi sebelum kakek nenek kita, yang kita mungkin nggak paham, tetapi konsekuensinya itu berlanjut dengan kita. Konsekuensinya itu harus kita hadapin, walaupun memang Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita jalan keluar. Di kayu salib dia sudah membayar semuanya itu, tetapi ya itu sekali lagi nggak otomatis, ya Bapak Ibu. Kan ada yang bertanya, katanya kutuknya sudah hancur ketika kita terima Tuhan Yesus. Memang itu konsep dalam Alkitab yang dikatakan already but not yet. Maksudnya apa? Ya, kemarin saya ada sedikit jelaskan, cuman saya nggak tahu apakah Bapak Ibu itu nangkep atau enggak. Maksudnya itu secara alam roh itu sudah terjadi, itu sudah digenapi, ya. Makanya Bapak Ibu di firman Tuhan itu dikatakan bahkan sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah dipilih, berarti kita sudah ada. Jadi secara alam roh itu sebetulnya sudah terjadi, cuman manifestasi di jasmaninya itu butuh waktu. Nah, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu kan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, betul. Dan sebetulnya di alam roh itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Nah, kenapa kita anak-anak Tuhan, ya, walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, kenapa kita belum menerimanya? Misal ya Bapak Ibu, kan ada yang masih bergumul dalam kesehatan, dalam sakit penyakit, betul? Ya kan, kita walaupun orang percaya, kita juga
bisa melihat kalau memang kutuk itu otomatis hilang, kenapa masih ada penyakit keturunan? Betul? Betul kan? Kenapa masih ada sakit-sakit keturunan? Kenapa masih ada dosa keturunan misalnya ya? Misalnya papanya suka berzina, misalnya anaknya juga ikutan. Kalau memang otomatis ketika kita percaya Tuhan Yesus otomatis hilang, ya kenapa masih ada? Itu kan yang membuktikan poin saya itu ya. Jadi konsep yang ada di Alkitab itu already itu apa dalam bahasa Inggris? Berarti sudah terjadi, sudah digenapi secara roh. Tetapi not yet itu belum. Maksudnya apa? Belum kita terima. Kenapa? Ya ada bagian kita untuk melakukan peperangan. Makanya waktu Tuhan Yesus memberikan janji kepada bangsa Israel untuk memproses itu memiliki tanah perjanjian, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Nyuruh bangsa Israel untuk bangkit dan berperang. Ya Bapak Ibu, pahamkan analoginya, maksudnya dengan kita sama halnya Tuhan Yesus sudah memenangkannya di atas kayu salib, tetapi Anda dan saya, kita harus bangkit, kita harus berperang, kita harus memperlakukan kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita. Ya mohon maaf ya kalau saya suka ngulang-ngulang, karena kemarin saya diklik aja ngeh gitu, masih ada orang yang masih bertanya, katanya kutuk itu udah langsung hilang ketika kita terima Tuhan Yesus. Nah, kalau memang langsung hilang, kenapa masih ada penyakit keturunan di orang-orang Kristen? Ya kan? Kenapa masih ada kutuk kegagalan di orang Kristen? Kalau memang otomatis hilang, betul kan? Bapak Ibu paham kan apa yang saya kemukakan ini? Mohon maaf ya kalau saya ngulang-ngulang sekali lagi, karena banyak yang masuk ke live streaming saya ini orang-orang baru yang nggak ngikutin cerita yang saya share setiap hari, jadi langsung spontan ya saya tergerak untuk menjelaskan kembali supaya kita sama-sama paham. Oke, kita kembali ya melanjutkan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ya transaksi-transaksi itu bukan hanya terjadi dalam keluarga. Memang keluarga itu inti ya, keluarga itu penting karena kita melihat dalam Alkitab bagaimana Tuhan itu kalau mau memberkati seseorang itu mulainya dari keluarga ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mulai memanggil Abraham, dan dari keluarganya Abraham, bahkan bukan hanya Abraham, Tuhan selalu berbicara, kuduskanlah bukan hanya saja keluarganya tetapi everyone in your households. Everyone in your households itu dalam bahasa Indonesianya semua orang yang ada di dalam rumah tanggamu ya, termasuk orang-orang yang kerja dengan engkau. Jadi nggak mungkin misalnya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, kita orang-orang yang diurapi Tuhan, tetapi misalnya kita mempekerjakan orang-orang yang nyembah sihir atau yang dukun ya. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, sekali lagi ini kebenaran firman Tuhan yang saya share. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini engkau punya karyawan gitu ya, karyawannya yang nyembah main dukun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi atmosfer, itu akan mempengaruhi keluargamu ya. Berkat Tuhan itu akan dipengaruhi. Nggak mungkin terang dan gelap itu bersatu, karena si orang yang menyembah altar lain ya, yang memiliki perjanjian lain dengan altar yang lain, berarti ada konsekuensinya yang dia bawa kan. Dan kalau kita employ dia, kalau kita pekerjakan dia sebagai karyawan kita angkat dia sebagai manajer misalnya di perusahaan kita, sedangkan dia punya altar yang lain, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan perusahaan kita ya. Ya, saya cuman membagikan aja satu kebenaran firman Tuhan supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita tanpa tahu, tanpa kita sadar, kita sudah mengundang kuasa-kuasa jahat untuk masuk dalam kehidupan kita. Nah, demikian pula dengan daerah
Jadi transaksi-transaksi yang terjadi di alam roh itu akan mempengaruhi bukan hanya saja keluarga, bukan hanya saja kantor ya, perusahaan, tetapi juga bisa mempengaruhi suatu daerah. Bapak Ibu kalau memperhatikan ya, ada daerah-daerah tertentu yang apapun yang dikerjakan di daerah situ ya, gagal melulu, miskin, hidupnya mabuk-mabukan, penuh dengan kekerasan, violence ya. Itu karena ada transaksi-transaksi yang sudah dilakukan mungkin ratusan tahun sebelumnya, dan itu diwariskan kepada anak cucunya ya. Saya nggak bahas lagi apa itu transaksi karena kemarin saya sudah bahas, atau perlukah saya bahas mungkin saya bahas sedikit ya, Bapak Ibu yang mungkin baru gabung hari ini yang nggak nyambung ceritanya dengan nggak ngikutin kemarin ya. Transaksi itu maksudnya transaksi jual beli. Jual beli seperti apa? Bukan transaksi jual beli secara jasmani ya, kita misalnya dagang pisang goreng gitu dapat duit, bukan, tetapi transaksi di alam roh. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu secara tidak sadar adalah jual beli secara roh. Misalnya ketika Saul menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sop kacang merah, dia sudah menjual berkat keturunannya kepada Yakub. Misalnya ketika Adam menjual kuasanya kepada iblis dengan sebuah buah terlarang ya. Atau misalnya kita tanpa kita sadar kita menjual masa depan kita ketika kita memilih untuk selingkuh misalnya ya, atau kita memilih untuk melakukan perzinahan misalnya. Itu kita sudah menjual bukan hanya saja masa depan kita, tetapi masa depan anak cucu kita dijual. Tadinya rancangannya Tuhan misalnya mau kayak Yusuf misalnya, apa yang terjadi kalau dia menjual rencana Tuhan, mimpi yang Tuhan sudah berikan dengan misalnya Tante Potifar, nggak akan kesampaian ya. Oke, saya nggak akan ngulang lagi karena sudah dibahas kemarin. Nah ya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana caranya kalau kita sudah terbelenggu ya oleh transaksi-transaksi yang pernah kita lakukan, atau yang kakek nenek kita lakukan, papa mama kita lakukan. Sekarang itu kan yang paling penting, itu yang harus kita bahas, yang sudah ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan ya. Tentu saja kita harus bertobat dulu ya, bertobat, datang kepada Tuhan. Karena semerah apapun dosa kita, kata firman Tuhan, akan menjadi putih seperti kain kirmizi. Kalau kita, bukan kain kirmizi, sorry ya, semerah apapun dosa kita ya, seperti kain kirmizi bisa menjadi putih seperti salju kalau kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita di atas kayu salib. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyesali semua ya, kain kesumba ya, kain kirmizi. Oke, ya, jadi kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh menyesal dari hati kita yang paling dalam. Tuhan itu senang dengan hati yang hancur. Hati yang hancur bukan karena ditinggal pacar ya, hati yang hancur karena kita sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kita. Nah, setelah kita bertobat, minta darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh, jiwa, roh kita, maka kita juga bukan hanya bertobat. Dalam doa kita itu kita harus membatalkan semua transaksi yang pernah kita lakukan di waktu yang lampau ya. Misalnya kalau kita pernah menjual rencana Tuhan atas hidup kita oleh karena dosa, misalnya dosa perzinahan ya. Kenapa saya suka pakai contoh ini? Karena contoh ini itu yang paling banyak dialami oleh
masyarakat kita. Ya, perzinahan itu bukan hanya saja perzinahan secara fisik ya, pria dan wanita, atau ya zaman hari gini ya ada pria dan pria, ada wanita dan wanita. Ya bukan hanya itu, tetapi ketika kita menyembah berhala, ketika hati kita condong untuk mengutamakan yang lain dibandingkan Tuhan, atau ketika sebelum kita percaya Tuhan Yesus kita juga punya sesembahan kayak saya dulu ya kita harus membatalkan. Waktu dulu kan saya nggak paham, nggak ada yang ngajarin seperti ini waktu dulu. Maksudnya mungkin bukan nggak ada yang ngajarin, saya nggak pernah dengar karena lingkungan gereja saya nggak pernah ngajarin dan lain sebagainya. Makanya kenapa? Makanya roh kutuk itu terus ngikutin saya walaupun saya sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan sudah melayani di mimbar ya, bahkan pendeta saya juga nggak tahu gitu ya bahwa ada roh jahat dalam diri saya ya kan, sampai harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu sama saya. Nah, saya nggak mau Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena itu akan menghalangi berkatmu ya. Waktu bisnis saya gagal, hancur total ya, dihabisin juga sama orang-orang. Nah, waktu itu Tuhan memberitahukan semuanya bahwa ada roh kutuk yang masih ada di dalam diri saya, itu yang menghalangi berkat Tuhan. Makanya ketika Tuhan memberkati langsung meledak gitu ya. Waktu Tuhan memberkati saya langsung tiba-tiba bisnis saya meledak. Udah gitu langsung musuh di mana-mana menyerang saya dan akhirnya saya kolaps. Dan waktu itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan memberitahukan semuanya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus waspada. Jadi caranya gimana? Saya kasih tahu ya, bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan pertobatan itu penting ya, bukan hanya pertobatan di mulut ya. Kadang tindakan kita itu berbicara lebih banyak daripada mulut kita. Masih ingat bagaimana Zakeus ketika dia mengundang Tuhan Yesus, bukan mengundang sih ya, dia naik ke atas pohon melihat Tuhan Yesus ya. Saking kepengennya melihat Tuhan Yesus. Bapak Ibu ya, mungkin engkau di sini juga punya kehausan yang sama. Saya berdoa Roh Kudus kiranya jamah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini, sehingga kami semua juga punya kehausan yang sama seperti Zakeus ya. Siapapun Anda, mungkin kita orang berdosa, gak apa-apa, Zakeus juga orang berdosa, tetapi apa yang membedakan dia dari semua orang? Mungkin banyak orang kan saat itu, banyak orang berdesak-desakan, tetapi Zakeus punya hati untuk mencari Tuhan. Itu yang membedakan Zakeus dengan banyak orang, sehingga mata Tuhan bisa menyoroti dia. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan kita itu nggak pilih kasih, tetapi Tuhan itu melihat ya siapa yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan dia. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, Zakeus, hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Dan apa yang terjadi, kita melihat Zakeus itu nggak datang sama Tuhan Yesus, bahkan nggak sempat bilang, Tuhan Yesus ampuni saya karena saya sudah berbuat dosa, saya sudah mengambil harta yang bukan milik saya gitu. Dia nggak ngomong gitu kan, dia nggak sempet ngomong gitu kan, ya kan. Tetapi ketika Zakeus ngomong sama Tuhan Yesus, saya akan menyerahkan harta saya setengahnya kepada orang miskin, dan siapa saja yang pernah saya ambil haknya, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Dan ketika Zakeus ngomong seperti itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, dosanya kan, keselamatan sudah terjadi, keselamatan sudah datang kepada Zakeus. Ya, bahkan perhatikan, nggak sempat ngomong minta ampun, tetapi perbuatannya, actionnya menyatakan bahwa dia sudah bertobat. Ya, seringkali, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, seringkali kita itu bertobatnya hanya di mulut. Jadi kenapa kuasanya itu nggak kelihatan?
Bapak Ibu perhatikan ya, kata keselamatan, ketika Tuhan Yesus ngomong keselamatan sudah datang atas engkau, atas rumahmu ya. Keselamatan itu bukan hanya keselamatan jiwa kekal kita di surga, tetapi keselamatan itu saya pernah jelaskan ya di sini bahwa kata dari keselamatan itu mencakup semuanya yang Tuhan Yesus sudah dibayar di atas kayu salib ya, mencakup kesejahteraan kita, keselamatan kita, keselamatan bukan hanya jiwa tetapi tubuh kita, ya roh kita, mencakup kesehatan, mencakup kemakmuran, itu semuanya ada dalam kata keselamatan. Ya, nah mungkin Bapak Ibu engkau merasa bahwa engkau sudah bertobat. Coba ya, firman Tuhan ini tidak menghakimi. Ya, saya juga firman Tuhan ini berbicara kepada saya juga, bukan hanya kepada Bapak Ibu, tetapi kita mau sama-sama perhatikan apakah kita sungguh-sungguh sudah bertaubat atau cuma di mulut doang ya. Karena kalau kita memang sungguh-sungguh bertaubat, Tuhan itu pasti akan melihat dan keselamatan itu otomatis pasti akan datang kepada kita. Ya, keselamatan itu termasuk daripadanya adalah your breakthrough. Your breakthrough itu terobosanmu, mukjizatmu pasti akan datang kepadamu kalau engkau sungguh-sungguh bertaubat. Ya, oke, saya percaya ya, firman Tuhan ini membukakan mata hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah bertaubat, bukan hanya saja dalam perkataan kita tetapi lewat perbuatan kita ya. Tadi saya sudah katakan kita harus membatalkan setiap transaksi yang pernah dilakukan ya. Sebelumnya kita, kalau kita nggak tahu, misalnya kalau misalnya kakek nenek kita yang melakukan, atau engkong kita sebelum kakek nenek kita ya, yang lalu kita nggak tahu ya, yang paling gampang kita tahu itu transaksi apa saja itu bisa dilihat dari misalnya sebelumnya apakah mereka percaya kepada Tuhan atau enggak ya. Itu sangat mudah mendeteksi. Kalau memang sebelumnya nggak percaya Tuhan, pasti di situ ada roh penyembahan berhala. Kita bisa membatalkannya seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya Bapa di surga, ampuni saya atau ampuni mungkin kesalahan kakek nenek saya sebelum saya dan generasi-generasi sebelumnya yang saya nggak tahu apa saja yang sudah mereka lakukan yang menyebabkan, misalnya menyebabkan kemiskinan dalam keluarga saya misalnya ya, atau menyebabkan kegagalan dalam kehidupan saya, atau menyebabkan sakit penyakit dalam kehidupan saya. Saat ini saya mau membatalkan semua perjanjian yang pernah dilakukan oleh kakek nenek saya, oleh papa mama saya, ataupun oleh saya yang sudah saya lakukan dengan kuasa-kuasa jahat misalnya ya. Jadi kita melepaskan kuasa itu dengan apa? Dengan perkataan kita. Membatalkannya dengan apa? Dengan perkataan kita. Masih ingat Roma 10 ayat 10 bagaimana kita menerima keselamatan kita? Bagaimana? Dengan hati kita percaya, maka kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Demikian pula Bapak Ibu, kalau engkau mau melihat keselamatan, kalau engkau ingin melihat your breakthrough, terobosanmu, mujizatmu, engkau harus menggunakan, bukan hanya saja menggunakan hatimu untuk percaya, tetapi engkau harus declare. Demikian pula ketika engkau mau mendeklar kemenangan Kristus menjadi bagianmu, ya, itu juga yang harus engkau lakukan. Ya, Bapak Ibu, bisa declare semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan bayar di atas kayu salib di Ulangan 28 ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya tidak akan bahas itu, tetapi Bapak Ibu bisa melihat di area-area mana dalam hidupmu yang masih kurang, engkau bisa mengklaimnya menjadi milikmu. Ingat konsep firman Tuhan itu already itu sudah dilakukan di alam roh, itu sudah settle ya. Your words are settled in heaven dalam bahasa versi New King James Version-nya ya. Maksudnya apa? Firmanmu sudah tergenapi di alam roh ya. Jadi kita bagaimana caranya menarik itu menjadi bagiannya kita?
kita percaya dalam hati, kita mengaku dengan mulut kita, misalnya kesembuhan ya, oleh bilur darahmu saya sudah menjadi sembuh, terima kasih Tuhan Yesus. Ya itu simple ya. Saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan saya dari berbagai macam penyakit. Sekarang puji Tuhan ya, puji Tuhan Yesus, sekarang tubuh saya itu free, bebas dari sakit penyakit ya. Dulu saya pernah saksikan bagaimana saya diinfeksi oleh sakit grave disease ya. Istilahnya keren banget sih, nggak ada bahasa Indonesianya grave disease. Grave disease itu apa? Penyakit kuburan dalam bahasa Indonesianya. Sampai dokter bisa bilang sama saya, kamu tahu nggak sih, anytime you can go, setiap saat engkau bisa dipanggil Tuhan ya. Saya bilang apa? Enggak dokter, saya baik-baik saja. Sampai dokternya angkat tangan, mungkin dia mikir nih orang keras kepala sekali sih, bandel sekali sih, sampai diprintin sebundel papers, sebundel kertas supaya saya baca sendiri untuk nakut-nakutin saya gitu ya. Nah Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya hanya simple, saya hanya memproklaim apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Ya, saya mengajak Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu mengalami kelemahan atau kekurangan dalam area-area lain, tetapi mari kita mau mempraktekkan firman Tuhan. Kita mau menggulingkan tahta musuh dalam kehidupan kita ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apakah masih ada tahta musuh di dalam kehidupanmu. Caranya gimana? Caranya sederhana. Misalnya engkau masih melihat dalam area kehidupanmu itu ada yang kurang. Misalnya paling sederhana adalah kesehatan ya. Nah, atau misalnya dalam hal keuangan, engkau itu masih ya selalu jantungmu selalu deg-degan kalau tiap akhir bulan gitu ya. Itu berarti masih ada sesuatu yang kurang ya, karena Tuhan Yesus itu dalam Yohanes 10 ayat 10 datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Kelimpahan apa? Sukacita, damai sejahtera, dan bahkan berkat Tuhan, kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu gampang bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah area-area tersebut masih dikuasai oleh musuh, masih dijajah musuh. Itu ya gitu caranya ya, sederhana. Namun ada hal yang penting ya Bapak Ibu, bukan hanya saja kita menggulingkan musuh ya dengan cara seperti yang tadi saya udah jelaskan. Pertama kita bertobat, kedua kita membatalkan transaksi-transaksi yang pernah dilakukan, ketiga kita juga mau menyerahkan area-area itu menjadi milik Tuhan. Ya, Kakak Uti ya, serahkan keuanganmu kepada Tuhan. Biasanya area-area di mana kita masih dijajah oleh musuh, itu biasanya area tersebut kita belum serahkan kepemilikannya kepada Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, caranya gimana menyerahkan kepemilikannya kepada Tuhan? Ya, misalnya Bapak Ibu, ayo, ada yang bertanya misalnya di area apa? Misalnya di area kesehatan. Seringkali kalau ada orang-orang yang minta didoakan kepada saya ya, untuk tubuhnya yang sakit ya, saya itu dikasih tahu Tuhan bahwa orang ini begitu dikuasainya oleh kegelapan sehingga tubuhnya itu penuh dengan sakit penyakit. Nah, biasanya Tuhan ngasih tahu seperti itu. Nah, pintunya dari mana? Kita harus tahu dulu pintunya dari mana, kenapa sakit penyakit itu bisa menguasai tubuh kita. Ya, selain
memang ada warisan keturunan, ya saya belum membahas tentang warisan berkat ya. Sebetulnya bukan hanya warisan kutuk sih, ada warisan berkat juga Bapak Ibu ya. Seringkali Tuhan itu punya rencana untuk satu keluarga, sama halnya seperti Tuhan punya rencana untuk kaum Lewi. Sama halnya Tuhan memberkati Abraham dengan berkat keturunan. Demikian pula dengan kita sebetulnya. Tapi kita fokus dulu tentang masalah ini ya, area di mana kita masih dijajah oleh musuh. Nah, kitab Yohanes 1 Yohanes 3 ya berkata apa? Saya berdoa semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam versi New King James Version apa? I wish that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospered. Maksudnya apa terjemahannya? Saya berdoa supaya engkau makmur bahkan ya. 1 Yohanes 3 ayat 2 ya kalau nggak salah ya. Kita buka sama-sama. 3 Yohanes. Saya salah ngomong. Kakak Estina, terima kasih ya sudah diralat. 3 Yohanes 1 ayat 2. Coba kita buka. Betul. Mohon maaf saya salah ngomong. 3 Yohanes 1 Kakak Estina ayat 2 ya, nggak muncul di Alkitab elektronik saya, ada gangguan. 3 Yohanes 1 ayat 2 betul kah Kakak Estina? Tolong kalau memang betul ya tolong diinfo ya. Jadi Bapak Ibu, itulah yang membuka pintu untuk kesehatanmu ya. Jadi dari apa? Dari jiwa. Jiwa itu apa sih? Pikiran, kehendak, emosi. Itu dari jiwa yang menyebabkan seringkali sakit penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Makanya Bapak Ibu, kan ada orang-orang yang didoakan sekarang sembuh, besokannya lagi sakit lagi ya, didoakan sembuh, besokannya sakit lagi ya. Selama pintu gerbangnya belum ditutup, masih selama jiwamu belum engkau serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan jadi raja atas jiwamu, maka selama itu juga engkau akan mengalami kekalahan, engkau akan diserang oleh sakit penyakit. Ya, saya akan berbicara banyak nanti ya kalau Tuhan perkenankan. Sekarang sudah 7:45. Saya kasih contoh satu lagi ya, yang memang saya rasa banyak sekali Bapak Ibu yang ada di sini mengalami pergumulan ini ya, yakni pergumulan apa? Keuangan. Betul ya, saya merasa seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh sama-sama kita introspeksi. Mohon maaf ya sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi saya mau menceritakan, saya sudah menceritakan dan saya akan menceritakan kembali bagaimana Tuhan menggembleng saya ketika saya habis-habisan nggak ada duit gitu ya. Tuhan mengajar saya untuk menyerahkan keuangan saya kepada Tuhan, untuk Tuhan memerintah atas keuangan saya. Enakkah itu? Nggak enak diperintah sama Tuhan dalam hal keuangan. Ya, siapa yang mau menyerahkan keuangannya untuk diperintah oleh Tuhan? Ayo, siapa yang mau? Saya perhatikan bahkan hamba Tuhan pun nggak semuanya menyerahkan keuangannya untuk diperintah oleh Tuhan, untuk Tuhan jadi raja atas keuangannya. Iya, saya melihat ada banyak hamba Tuhan ya, nggak banyak sih, ya ada banyak sih. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi ya. Saya melihat ada banyak hamba Tuhan yang merasa dia sudah melayani jemaat Tuhan ya, bahkan ada yang nggak digaji. Jadi uang saya milik saya dong. Misalnya saya udah kerja nggak pakai gaji loh, saya sudah melayani loh, jadi uang saya milik saya, bukan milik Tuhan. Udah gitu masih nuntut Tuhan untuk memberkati uangnya yang sedikit itu.
Ya, mohon maaf ya, sekali lagi saya nggak menghakimi, saya cuma memberitahukan satu kasus, maksudnya kasus yang banyak saya lihat ya. Dan saya melihat hamba-hamba Tuhan yang diberkati, ya bukan hanya Bapak Ibu, tetapi saya melihat karena gereja saya itu bukan gereja itu ya, saya gerejanya gereja Injili, jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang kasihan susah gitu ya. Ya puji Tuhan saya bukan pendeta ya. Ya banyak pendeta-pendeta yang susah, tapi banyak juga pendeta-pendeta yang diberkati Tuhan. Nah, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya sekali lagi, apakah kau menyerahkan keuanganmu untuk diperintah oleh Tuhan? Kalau Tuhan yang memerintah, gak mungkin kau dibawa ke padang yang gersang, gak mungkin. Pasti engkau akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Tetapi apakah engkau mengizinkan Tuhan yang memerintah keuanganmu? Contohnya apa? Contohnya, kalau Tuhan suruh, Ciara, saya tahu uangmu itu tinggal sedikit, tinggal segitu-gitunya. Tetapi maukah engkau menyerahkannya untuk aku pakai? Misal contohnya, ya, contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu, dan saya boleh saksikan ketika saya menyerahkannya, ternyata Tuhan itu setia. Tuhan itu memelihara seluruh kehidupan saya, bahkan rumah tangga saya Tuhan pulihkan. Ya padahal dari yang kecil loh, maksudnya bukan yang kecil buat saya besar karena segitu-segitunya duit saya gitu loh. Nah, ya saya yakin Tuhan nggak berbicara seperti itu kepada semua orang ya. Tenang Bapak Ibu, Tuhan nggak berbicara seperti itu kepada semua orang. Wah Bapak Ibu udah deg-degan duluan. Nggak mau saya menyerahkan semua. Ada yang bilang begitu? Ya, ya puji Tuhan, Tuhan nggak berbicara seperti itu kepada semua orang. Tetapi maksud saya itu loh, engkau harus rela mengizinkan keuanganmu dipimpin oleh Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk bertata, menjadi raja atas keuanganmu. Ya, ketika Tuhan suruh engkau misalnya nolong itu orang yang susah, itu orang yang susah tuh yang di depanmu itu, tolong misalnya. Mungkin kau berkata, saya cuma punya segini-segininya Tuhan, segini-segininya saya nggak cukup mungkin buat besok. Tetapi ketika engkau mengizinkan Tuhan memerintah dalam hal keuanganmu, engkau pasti akan dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan. Emang gak enak ya. Saya tahu itu gak enak karena saya sudah ngalaminnya ya. Ngomong ini bukan cuma ngomong doang ya. Ya, saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu ya, bukan hanya dalam hal keuangan tetapi juga dalam hal kesehatan ya Bapak Ibu. Dalam hal kesehatan ini juga nggak mudah, saya tahu susah sekali menundukkan jiwa kita, makanya kita perlu pertolongan Roh Kudus, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan bisa. Kuncinya itu kita harus mematikan keinginan daging kita. Daging kita teriak kan kalau misalnya Tuhan suruh kasih itu orang yang susah, padahal kita nggak punya duit gitu. Buat besok pun mungkin nggak cukup. Betul, daging kita akan berontak, akan teriak. Sama halnya ketika kita disuruh sama Tuhan, Ciara ampuni orang itu, kasih duit. Bukan hanya ampuni tetapi kasih duit. Daging ini mau teriak. Tetapi ketika saya taat ya ada berkat Tuhan. Tetapi ketika saya nggak taat, apa yang terjadi? Bukan hanya saja saya kehilangan momen di mana Tuhan memberkati saya, kehilangan momen Tuhan mempromosikan saya ke level yang lebih tinggi secara rohani, tetapi juga saya dibelenggu oleh sakit penyakit. Lah kok bisa? Iya, karena apa yang terjadi? Kebencian itu adalah bibit benih sakit penyakit yang paling ampuh ya. Makanya firman Tuhan berkata,
Jikalau engkau membenci seseorang, sesungguhnya engkau sudah membunuh, sudah menjadi pembunuh. Dan engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kematian itu nggak usah nunggu di neraka. Di dunia ini kita bisa merasakan kematian, kita bisa merasakan sakit, penyakit. Bahkan di live streaming ini kan saya pernah dikasih tahu oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu ingat ya, Bapak Ibu nonton, saya pernah dikasih tahu Roh Kudus ketika saya mendoakan orang yang mati sebelah kanan kakinya ya. Saya dikasih tahu Roh Kudus, nih ibu ini menyimpan kebencian sama orang ya. Nah, kenapa saya bisa tahu pintu-pintu mana yang Tuhan maksudnya pintu-pintu mana kenapa sakit penyakit bisa masuk? Karena Roh Kudus yang mengasih tahu, yang mengajarkan. Dan kalau Bapak Ibu lihat kan memang ada backup firman Tuhan yang mengkonfirmasi kan apa yang saya dapatkan dari Roh Kudus ini. Ya, oke, saya tutup firman Tuhan. Sebetulnya masih banyak yang mau saya bagikan. Kalau belum bosen, saya akan bahas lagi topik ini besok. Tetapi kalau udah bosen, saya akan ganti topiknya. Bapak Ibu, ayo silahkan kasih responnya di komentar ya. Masih mau lanjutkah dengan topik ini atau saya ganti topik? Oh, masih mau ya Ibu Farida? Oh, Kakak Meliana, belum bosen kah? Saya Oke ya. Kakak Pacelim, Kakak Kojo, Ibu Evi Lampus. Oh, ternyata tidak bosan ya? Oh, saya pikir udah bosan. Saya nanya sama Roh Kudus, bolehkah saya ganti topik? Kayaknya saya sudah bosan. Kata Roh Kudus, jangan setengah-setengah. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu kita masih bahas topik yang sama ya. Sebetulnya saya mau share itu banyak. Kerinduan hati saya itu ya tentang keadilan dan kebenaran. Kakak Orlando, itu kerinduan hati saya ya. Karena sebetulnya dari awal Tuhan panggil saya itu ya. Tuhan menggembleng saya tentang apa? Justice, righteousness, and prosperity. Bahkan waktu saya bangun tidur, Roh Kudus berbicara langsung tentang justice, righteousness, and prosperity. Bapak Ibu, dengan 3 kata ini aja kita udah tahu satu kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi ya oke lah. Atau misalnya tentang penyembahan Tuhan ya. Oke, semua responnya lanjut. Oke, kita lanjutlah topik ini ya. Oke, kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menolong setiap kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya mampukan kami bukan hanya saja mengetahui, tetapi Roh Kudus tolong kami matikan semua keinginan daging kami, crucify our flesh, salibkan semua keinginan daging kami sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami boleh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami, bukan hanya setiap kami tetapi kehidupan anak cucu kami. Kami menjadi pembawa berkat, kami menjadi generasi yang memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah menjamah setiap kami. Roh Kudus, mari Engkau terus bekerja. Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Kami yang sedang sakit, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, roh kami. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, sakit, penyakit, kutuk dosa atas hidup kami sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan, jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya,
Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah anak-anak-Mu yang sakit lambung, sekarang sakitnya sembuh, kuasa Tuhan mengalir, sakitnya sekarang sembuh. Yang sakit lambung, sekarang lambungmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sendi-sendi, kaki, tulang ya, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Punggungmu udah gak sakit-sakit lagi, pinggangmu, pinggulmu sudah gak sakit-sakit lagi, bahkan lututmu, kakimu, tanganmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan Bapak Ibu semua. Ya, saya berdoa bagi nanti yang untuk doa sakit ya, kesembuhan, nanti saya akan doakan lebih lanjut. Sekarang saya akan berdoa untuk berkat Tuhan. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas tokomu. Diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dikirimkan berkat Tuhan dari timur, utara, selatan, dan barat, mengejar-ngejar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikutimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya sudah terberkati semua ya. Siapa yang merasakan jamahan Tuhan di tempat saya, kuasa Tuhan, maksudnya the presence of angels juga ya, bukan hanya the presence of God, maksudnya hadirat Tuhan itu biasanya datang dengan bala tentara malaikat-malaikatnya. Saya percaya bukan hanya di tempat saya, karena kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Secara roh kita ini tidak dibatasi ya oleh ruang dan waktu. Kita connecting with each other, maksudnya terhubung dengan satu dengan yang lain ya. Oke, saya mengundang Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh komentar ya. Kesaksianmu itu bisa memuliakan nama Tuhan, nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih untuk kebersamaan kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya. Kayak tadi ada yang mau didoakan, yang mengalami ketakutan, kecemasan. Oke, saya sambil baca komentar. Sambil baca komentar kita naikkan pujian ya. Ada yang mengirimkan pujian apa ya yang baru ini, tapi mohon maaf nggak ada di itunya ya. Ada request, kalau enggak pujian apa ya? Minta kaya boleh. Ya, saya sudah jelaskan tentang berkat Tuhan ya, Kakak Roslin. Mungkin nanti ada waktunya saya jelaskan lagi bahwa Tuhan itu tidak menentang Anda dan saya untuk diberkati secara finansial. Yang nggak boleh itu hati kita melekat sama uang. Ya, jadi sebetulnya yang Tuhan lihat itu hati kita, di mana hati kita berada. Apakah hati kita berada kepada Tuhan, kepada kehendaknya, kepada kerajaannya, atau kita ingin diberkati untuk memuaskan keinginan daging kita, atau ingin pamer, show off gitu. Ya, Kakak Roslin, sebetulnya Tuhan tidak menentang. Ya, bahkan Tuhan itu punya hati yang ingin memanjakan orang-orang yang dikasihinya. Kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan ya, bagaimana Tuhan ingin
memanjakan, ingin memuaskan bahkan Raja Daud. Masih ingat ketika Daud berbuat dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan? Apa yang Nabi Nathan katakan? Aku sudah memberikan kau ini dan itu, istri-istri daripada tuanmu ya, sudah diberikan semuanya, bahkan harta kekayaan. Kalau ini belum cukup, tentulah pasti akan kutambah ini dan itu. Tetapi kenapa engkau berbuat dosa terhadap aku? Ya, jadi sebetulnya bukan kekayaannya sendiri sih yang sudah maksudnya yang ditentang oleh Tuhan. Nanti kalau sempat, ya kalau Tuhan izinkan, saya akan bahas satu topik mengenai kekayaan, mengenai finance ya. Saya akan bahas kalau Tuhan izinkan. Saya sebetulnya pernah share ya. Cuman ya nggak apa-apa, nanti saya ulang lagi karena saya melihat banyak dari Bapak Ibu ini yang mengalami pergumulan keuangan ekonomi ya. Kuncinya sebetulnya tadi ya, saya sudah doa, sorry ya, mohon maaf ya, saya sambil baca komentar sambil ngomong jadi suka nggak nyambung ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu, engkau harus menyerahkan dulu keuanganmu itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertahta di situ, Tuhan yang jadi raja di situ, Tuhan yang memerintah ya. Oke, kita naikkan pujian. Ada permintaan kah pujian apa? Oke, kita nyanyikan ini deh. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Nanti aku cari dulu ya, Ibu Farida, lagunya. Nanti besok kita nyanyikan ya. Cari damai, lagu menjadi berkat juga bagus Kakak Estina ya, besok kita nyanyikan ya. Dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, ya ku dapat. Indah sekali lagunya. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih responnya ibu-ibu. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Lagu yang pas untuk saat teduh. Iya ya, lagu ini pas buat saat teduh ya. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit, boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu ya. Dalam Yesus, kalau ku cari hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya berdoa bagi Kakak Felix ya. Saya berdoa untuk Kakak Felix. Kuasa Tuhan sekarang mengalir menjamah Kak Felix. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Kak Felix sekarang. Kak Felix, coba taruh jarimu di telingamu yang bermasalah. Saya akan berdoa buat Kak Felix ya. Kak Felix,
Ada di sini kah? Masih ada di sini kah Kak Felix? Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Kak Felix sekarang. Jadilah engkau bebas, sembuh. Telingamu normal dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Kak Felix, saya merasa kuasa Tuhan sudah menjamah kakak. Kakak apa yang Kak rasakan sekarang? Sudah dijamah Tuhan? Ya, saya berdoa juga untuk Pak Hayang ya. Setiap organ dalam tubuhmu sekarang berfungsi dengan baik. Saya sudah membatalkan semua transaksi yang pernah terjadi di alam roh atas hidupmu, atas keluargamu, atas keturunanmu. Saat ini transaksi-transaksi dengan kuasa-kuasa gelap, transaksi-transaksi dosa yang menjual mungkin berkat Tuhan dalam hidupmu atau keluargamu, atau sakit penyakit yang menyebabkan sakit penyakit dalam hidupmu sekarang sudah hancur, sudah patah, sudah dibatalkan oleh darah Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu. Sekarang ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Saya berdoa untuk ya Kak Vivi, mohon maaf, Kak Felix ya tadi yang minta didoakan ya. Kak Felix gimana? Tadi habis didoakan apa yang Kak Felix rasakan? Ya. Ya, saya berdoa ya untuk Ibu Yos. Ya, Ibu masih ada di live streaming ini kah? Ibu apakah ada di tombol tamu? Ibu Yos. Silahkan naik ke atas Ibu Yos. Oke, tadi lagu apa? Aku mau jadi berkat. Shalom, dengan siapa nih? Halo. Shalom. 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 Shalom Ibu Yos. Shalom. Shalom Bu. Oh kayaknya itu ya, mohon maaf ya. Ya sudah kalau begitu. Saya berdoa langsung aja ya. Ibu Yos, saya mendoakan Ibu ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Yos. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Yos saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih. Sekarang sakit-sakit di badanmu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Yos, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya sudah berdoa untuk Ibu. Ya, Kakak Felix, terima kasih untuk kesaksiannya. Puji Tuhan tidak nyeri lagi ya. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat. Ya, untuk Ibu Emi, boleh naik ke atas. Ibu Emi yang sakit ginjal. Apakah Ibu ada di sini? Ibu Emi nggak ada ya di live streaming, nggak apa-apa, saya doakan langsung. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Emi sekarang. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Emi.
Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Emi. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Emi sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan atas Ibu Emi. Ginjalmu sekarang berfungsi dengan baik, tubuhmu sekarang udah nggak lemes lagi. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir atas Ibu Emi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Yos, apa yang Ibu rasakan tadi sudah didoakan? Ibu Yos, ya, tadi sudah didoakan. Apa yang Ibu Yos rasakan? Boleh ketik di komentar ya. Ya, Kak Vicky, terima kasih. Ya, saya berdoa ya untuk ya, Ibu Roberta, kalau untuk itu Ibu harus minta pertolongan Roh Kudus ya. Kalau perlu Ibu puasa, belajar puasa. Ya, puasa itu menolong kita untuk membantu mengalahkan keinginan daging. Ya, itu satunya. Ya, untuk keuangan tadi saya sudah berdoa ya, Bapak Ibu. Tadi saya sudah berdoa untuk keuangan. Dan Bapak Ibu kalau untuk masalah keuangan ini, Bapak Ibu boleh ikut live streaming saya setiap pagi. Karena setiap pagi itu saya bukan hanya saja berdoa, tetapi ada mutiara-mutiara firman Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa hidup di dalam kemenangan, ya bukan sekali dua kali mukjizat Tuhan, tetapi kemenangan demi kemenangan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan itu nggak bikin langsung bikin orang berhasil gitu. Tuhan menunjukkan jalannya, caranya bagaimana orang itu bisa berhasil ya. Nah, kalau nggak tahu jalannya, caranya, kita nggak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan punya atas hidup kita. Ya, makanya banyak sekali orang yang minta didoakan, misalnya pemulihan ekonomi, keuangan, saya suruh ikut gabung di live streaming. Bukan supaya ngerame-ramein, oh pelayanannya banyak orang gitu, bukan ya. Tetapi kerinduan hati saya, karena nggak mungkin saya jelaskan panjang lebar kali tinggi di apa ditulis gitu ya, atau ya saya bisa doakan sih, cuman doakan hanya sesekali dua kali, misalnya mukjizat Tuhan selama engkau masih buka pintu untuk si pencuri itu mencuri, ya tetap aja jadi ujungnya kayak cycle, kayak putaran gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu rasanya sehat semua, puji Tuhan. Saya juga mau pamit kalau gitu ya Bu Esther ya. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya mengucap syukur. Terima kasih Kak Meliana, terima kasih Kakak Orlando, Bu Vera, ya Kakak Uti, dan semuanya. Ibu Roberta, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya mau doakan lagi Bu sebelum sakit mimpi digigit ular. Ya, nah, itu dia Ibu Yos, berarti Ibu itu punya transaksi di masa lalu yang belum dibatalkan. Makanya masih muncul dalam mimpi-mimpi ya, berusaha kuasa-kuasa jahat itu untuk mengganggu Ibu, untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Biasanya seperti itu. Jadi oke, saya berdoa ya untuk Ibu Yos. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Yos. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit
kutuk keturunan atas Ibu Yos sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, roh yang mencuri berkatmu, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat keuangan juga dilepaskan atas Ibu Yos sekarang. Berkat anak cucu dalam nama Tuhan Yesus, berkat keluarga turun atas Ibu Yos dalam nama Tuhan Yesus. Mohon maaf Ibu Yos, ekonominya juga ada gangguan ya, keuangannya ya Ibu Yos. Betulkah Ibu Yos? Ibu Yos. Lemah sekali. Maksudnya keuangannya lemah sekali. Ya, karena itu tadi Ibu Yos yang saya ceritakan tadi. Iya, itu tadi karena ada transaksi-transaksi di masa lalu. Ya entah karena ibu atau karena kakek nenek ibu atau papa mamanya ibu yang harus dibatalkan. Ya, nah saya kan sudah batalkan ini. Ibu Yos sekarang gimana? Tubuhnya udah nggak nyeri-nyeri lagi? Ya, puji Tuhan ya. Nah, ada bagian peperangan rohaninya yang Ibu Yos harus lakukan. Ya, Ibu Yos tadi udah ikut saya punya live streaming kan? Agak enakan ya, puji Tuhan. Nah, Ibu Yos kalau nggak ngikut dari awal bisa ngikut siaran saya yang ulang ya, siaran ulang saya di account saya yang lain. Ya, dan Ibu Yos ikut live streaming saya setiap jam 4 pagi supaya Ibu Yos bisa mengalami kemenangan demi kemenangan ya. Apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib menjadi miliknya Ibu Yos. Semua berkat kesehatan, berkat termasuk berkat keuangan juga menjadi miliknya Ibu Yos. Baru kali ini ikut live streaming ya. Oh, ya bisa lihat siaran ulang saya di Kutub ya. Di Kutub kata Ibu Esther. Ya, bisa lihat siaran ulang saya di Kutub di profile saya ya, di profile TikTok saya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Bu, pada tanggal 10 saya lihat langit mendapat garis awan, tapi cuma sepintas saja. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Itu bisa aja penglihatan ya. Penglihatan itu ada penglihatan night vision, ada open vision. Night vision itu kalau kita tidur ya, kita kan bisa biasanya kita ngomong mimpi itu sebetulnya penglihatan juga, atau waktu Bapak Ibu berdoa ya, Bapak Ibu bisa melihat sesuatu, atau bisa open vision. Open vision itu ya seperti saya misalnya lihat gini, tiba-tiba dikasih penglihatan misalnya apa gitu, atau misalnya ya nah itu kayak Bu Esther misalnya lagi doain orang ngelihat kasih penglihatan apa, nah itu open vision ya. Nah untuk tahu apakah itu dari Tuhan atau enggak, kita juga harus uji lagi ya, jangan langsung terima karena si iblis juga bisa memberikan penglihatan. Bagaimana cara kita mengujinya? Lewat firman Tuhan ya. Dan Bapak Ibu juga bisa tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus ini dari engkau atau bukan gitu, tanya sama Roh Kudus. Oke, kalau mimpi bebas ya Kak, pagi, siang, malam. Kalau mimpi ya biasanya yang tepat itu tergantung jam tidur Bapak Ibu sih ya. Kalau saya dulu itu waktu jam tidur saya masih normal, mimpi yang tepat itu jam 4 sampai jam 5 subuh saya tahu itu tepat gitu dari Tuhan. Tetapi kalau mimpinya tengah malam atau apa itu biasanya enggak. Nah, setelah jam tidur saya kayak kelelawar, Tuhan itu bisa kasih mimpi bahkan jam 11 malam pun kalau saya tidur ya. Tuhan bisa kasih mimpi dan itu dari Tuhan. Taunya dari mana? Sekali lagi, ya mimpi dari Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Itu
pasti satu ya, tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Dan sesungguhnya hanya kita yang bisa mengerti isi mimpi itu. Ya, saya sudah tes. Karena Tuhan itu berbicara kepada kita in the way that we could understand. Maksudnya apa? Dengan cara yang kita bisa mengerti. Jadi mimpinya, misalnya mimpi ke saya sama mimpi ke Bu Esther akan lain. Karena Tuhan berbicara lewat background-nya saya, kepada saya. Tuhan akan berbicara kepada Bu Esther lewat background-nya Bu Esther. Mimpi yang Bu Esther bisa ngerti. Mimpi yang saya bisa mengerti. Jadi kadang kita itu suka nyari terjemahannya ke siapa gitu. Tetapi nggak nyambung ya. Saya pernah buktikan, saya dikasih penglihatan sesuatu dan itu sangat mengganggu saya dan saya nggak ngerti. Saya pikir, saya cari dong hamba Tuhan yang berkarunia gitu ya, karunia nubuatan. Kebetulan salah satu bapak rohani saya itu punya karunia nubuatan dan bisa dengar audible suara Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Saya cari dia. Pastor, saya dapat penglihatan ini. Ini apa artinya? Akhirnya dia bilang, dia juga udah tanya sama yang ahlinya setan dukun ya. Bapak Ibu tahu pasti kalau saya sebut nama pendetanya pasti kenal ya. Bahwa kalau melihat ini itu berarti ini. Nah, saya balik lagi kepada Tuhan, saya berdoa, rasanya artinya bukan itu. Rasanya menurut saya artinya ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah kejadian ya bodohnya saya bukan hanya harusnya kalau sudah tahu begitu ya harusnya doa peperangan gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Ternyata memang apa yang saya pikir itu yang betul. Nah, kenapa? Bukan berarti hamba Tuhan yang luar biasa, bapak rohani saya itu kurang sakti, bukan. Tetapi apa? Tuhan itu berbicara kepada kita menurut pengertian kita. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Ya, saya nggak mau sebutlah. Tetapi Bapak Ibu pasti tahu ya. Oke, kalau gitu Bapak rohani saya banyak ya. Bukan hanya Bapak rohani yang Bapak Ibu kenal gitu. Jadi Bapak rohani saya ya puji Tuhan banyak. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengirimkan Bapak rohani yang baik untuk saya, mendoakan saya ya, sehingga saya ada hari ini juga saya percaya karena perhatian, karena doa-doa mereka ya, puji Tuhan. Iya, saya jadi cerita nih karena kakak Pak Celim tadi nanya tentang apa penglihatan, jadi saya cerita. Oke, kalau begitu puji Tuhan. Dari tadi mau udahan gak jadi udahan. Iya, kita sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua, memberkati Bapak Ibu semua. Shalom semuanya. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Kakak Dewi, Bu Roberta, dan semuanya.